Oke, jadi sekarang kita akan coba membuat tensor dengan tf.constant ya. Jadi tensor itu apa sih? Jadi tensor itu bisa objek satu dimensi atau yang biasa kita sebut dengan skalar, objek dua dimensi yang objek sebenarnya dimensinya 0 ya kalau skalar itu ya, karena cuma satu number gitu. Ya. Kalau yang satu dimensi itu vektor ya, array vektor. Terus kalau yang dua dimensi itu biasanya kita sebut dengan matriks ya. Oke, jadi kita coba bikin yang pertama dulu ya. Jadi membuat skalar ya. Apa itu skalar? Skalar itu adalah tensor dengan rank sama dengan 0. Yap. Jadi kita bisa bikin misalkan skalar ya. Skalar sama dengan mungkin my skalar gitu kali ya. Skalar saya. My skalar. Itu sama dengan tf.constant. Misalkan kita isi 3 gitu ya. Terus kita lihat di sini my skalar ya. Kita print. Oke, saya klik shift enter. Oke. Dan ini bisa dilihat di sini ya. Jadi shape-nya itu enggak ada. Tipe datanya itu NumPy 3 integer ya. D itu adalah integer. Oke, sekarang coba saya tambahkan lagi ya. Jadi misalkan kita mau cek ya. Jadi my scalar ya, my scalar dot dia dimensinya berapa sih? Ya. Dia dimensinya adalah 0. Oke, jadi kalau hanya kita isi satu angka seperti ini, dia itu dimensinya itu adalah 0 ya. Oke, sekarang kita coba misalkan membuat vektor ya. Jadi membuat sebuah vektor. Ya, vektor itu adalah tensor dengan rank lebih dari 1 gitu kali ya, lebih tepatnya. Ranknya 1, ranknya 2, dan segala macam. Ya, jadi ranknya itu lebih dari 0. Oke, coba kita bikin my tadi my scalar ya. Jadi sekarang my vector, kita bisa cek tf.constant. Di sini mungkin bisa saya besarkan kali ya. Yep. Jadi tf.constant, dan kita bisa isi value-nya di sini. Sekarang value-nya itu adalah sebuah vektor ya. Jadi misalkan 2, 3, 5, 7, 9. Misalkan kita buat seperti itu. Yap, terus kita cek isinya my vector. Yap. Jadi sekarang dia shape-nya ini ada 5. Jadi bentuknya 5, terus yang kedua tuh nggak ada gitu ya. Jadi hanya, kalau tadi kan shape-nya benar-benar nggak ada di sini. Kalau sekarang dia adalah sebuah tensor, shape-nya 5, terus nothing gitu ya. Nah, ini juga nanti kita lihat ya ini maksudnya apa. Cuma dia isinya adalah sebuah array 2, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang coba kalau kita cek seperti tadi ya. Jadi dimensinya gitu. Dimensinya misalkan kita cek my vector dot endim. Ya, kita mau cek dimensinya berapa sih dia. Oh, dimensinya dia 1 sekarang. Oke, jadi vektor itu biasanya memang dimensinya 1 ya. Jadi
cuma satu dimensi aja. Nah, sekarang coba kita lihat sebenarnya kalau dimensinya lebih besar itu seperti apa. Jadi kita bikin yang ketiga adalah membuat sebuah matriks. Ya. Jadi ini tensor dengan rank lebih dari 1. Ya. Jadi rank ini bisa kita asumsikan dia sebagai dimensi ya, berapa jumlah dimensinya. Oke, jadi kalau kita lihat misalkan kita bikin my matrix. Yeps. My matrix tf dot constant. Nah, ini kan berarti ada 2 ya dimensinya. Jadi misalkan 1, 2, 3. Ini kan sama seperti vektor kan, kayak tadi kan, 1, 2, 3, cuma kita bikin yang keduanya gitu ya. Yep, jadi misalkan yang keduanya adalah 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita buat seperti ini. Ups, sepertinya saya ada kesalahan di sini. Jadi kita nggak bisa kalau bikin ini komponen pertama, ini komponen kedua ya. Jadi semuanya itu harus di dalam sebuah kurung apa ini namanya, kurung siku ya. Yep. Jadi harus kita tambahkan kurung siku dan kita buat lebih spesifik ya, bahwa ini adalah komponen yang pertama dan ini adalah komponen yang kedua. Ya, jadi komponennya berupa vektor sekarang. Yep. Jadi kalau saya print di sini my matrix. Yep, jadi dia sekarang bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau tadi skalar itu komponennya adalah sebuah integer. Ya. Kalau vektor komponennya adalah sebuah array. Ya. Terus kalau misalkan matrix dia juga array tapi array-nya 2 dimensi gitu ya. Jadi dimensi yang pertama adalah sebuah array juga ya, array 1 dimensi. Ini juga array 1 dimensi. Oke, sekarang kita lihat shape-nya. Jadi shape-nya dia ada 2 dimensi ya. Jadi dimensi yang pertama itu ada 2 ya ukurannya, jumlah barisnya ada 2, terus jumlah kolomnya ada 3. Nah, sekarang kita bisa cek juga, misalkan di sini kita mau my matrix, terus ada berapa dimensinya dia sih sebenarnya. Ya, jadi dimensinya dia ada 2. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa rank itu berasosiasi dengan dimensi ya. Jadi ada skalar itu yang hanya satu integer aja, kemudian ada vektor, ya kita bisa bikin sebuah vektor. Jadi dimensinya 1, ya isinya adalah array 1 dimensi seperti ini, atau kita bisa bikin matriks ya. Matriks itu adalah kayak array 2 dimensi. Jadi ada dimensi pertama itu baris berupa vektor, ya. Terus yang kedua juga demikian. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi itu kalau kita bisa bikin konstan ya. Jadi tensor itu general ya. Jadi dia bisa 1 dimensi atau 0 ya, bisa 0 dimensi, bisa 1 dimensi, terus juga bisa 2 dimensi, bahkan bisa 3 dimensi. Ya. Dia bisa array 3 dimensi. Jadi kalau kalian bayangkan ya, misalkan kalian menemukan sebuah image ya, menemukan sebuah image. Jadi ini kalau saya gambar gini kelihatan nggak oleh kalian? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kan ini ada sebuah image. Misalkan image-nya adalah berwarna. Itu biasanya kan ini ada, kalau berwarna channel-nya ada berapa?
Kalau berwarna berarti dia ada berapa layer dia? Berapa channel? 3. Ada 3 ya. Jadi ada layer pertama itu untuk yang red, terus layer kedua itu untuk yang warna apa? Green ya. Terus layer yang ketiga itu untuk blue. Jadi mungkin ukuran image-nya, let's say misalkan ya, misalkan ukuran image-nya adalah 64 kali 64 misalkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya dia itu bisa kalau ini kan tadi namanya matriks ya. Matriks 64 kali 64. Kalau ini kan matriks 2 kali 3 ya, 2 baris, 3 kolom. Ini adalah matriks kan ini isinya angka semua kan? Ini adalah isinya angka semua gitu. Matriks ini isinya adalah semuanya angka. Ya, jadi ada matriks 64 kali 64. Oke, jadi di sini 64 kali 64. Nah, sebenarnya dia ada 3 layer gitu ya. Jadi ukuran sebenarnya dia itu ada 64 dikali 64 dikali 3. Yap. Jadi ini tensor dengan dimensinya tuh 3 gitu ya. Ini dimensi yang pertama ya berapa baris, dimensi yang kedua berapa kolomnya, terus dimensi yang ketiga channelnya tuh ada berapa gitu. Jadi jumlah angkanya bukan 64 kali 64. Jumlah angka di sini ada 64 kali 64 dikali 3. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat contohnya misalkan kita mau bikin seperti itu. Ya, jadi misalkan saya mau bikin my image. Ya. My image misalkan. Jadi my image itu tf.constant sama. Terus kita mungkin kalau 64 itu kebanyakan ya. Mungkin berapa ukurannya ya? 2 kali 2 aja deh ya. 2 kali 2 terus nanti dia ada 3 channel gitu ya. Jadi misalkan yang red-nya 1, 2, oke, sorry. Ini kita bikin kurung untuk semuanya dulu ya. Jadi ini untuk semuanya atas bawah. Terus kita bikin yang untuk channel pertama ini ya. Channel yang pertama. Jadi misalkan dia adalah 1, 2. Oke. Oh, berarti kita bikin ini lagi. Karena jadi ini untuk kurung pertama itu adalah untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Terus kita bikin kurung yang kedua ini khusus untuk channel yang pertama. Oke. Lalu kita bikin kurung yang berikutnya itu khusus untuk ininya ya. Dia per baris gitu. Ya, jadi misalkan ini 1, 2, kemudian 3, 4. Oke. Yep. Jadi ini adalah yang pertama. Yep. Jadi kalian bisa bayangkan ini adalah image yang pertama. Yep. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah image yang pertama. Ya, apa tuh dipanggil tuh? Kenapa, Mak? Sampai-sampai ngumpulin tuh. Kemudian yang kedua ini adalah misalkan ya. Misalkan dia adalah biar beda aja ya. Biar beda aja 10, 20. Oke. Kemudian 30, 40. Yap. Oke, jadi ini adalah yang channel pertama, misalkan yang red.
Dan ini adalah channel yang kedua. Jadi misalkan yang, berarti apa setelah red? Green ya, misalkan yang green. Yap. Jadi udah selesai channel yang kita kasih koma berarti ya di sini ya. Nah sekarang kita bikin channel yang ketiga. Ya, jadi misalkan 100, 200, ya, kemudian 300, 400 misalkan. Ya, jadi ini 1, 2, 10, 20, kemudian kita punya yang seperti ini ya. Jadi kalian bayangkan ini ya. Ini misalkan 2 kali 2 ya. Jadi yang pertama itu adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus kita ambil lagi belakangnya. Belakangnya ini adalah 10, 20, 30, 40. Terus kita ambil lagi belakangnya dia ya. Channel yang ketiga itu adalah 100, 200, 300, 400. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari misalkan sebuah tensor yang dimensinya tuh ada 3. Jadi ini emang harus hati-hati ya nulisnya. Ini kita nanti tentunya kita nggak akan nulis image satu-satu ya. Tentunya nanti kita import gitu ya. Import gambar terus dimasukin ke dalam sebuah tensor. Yep. Jadi saya mau cek apakah parentesisnya sudah benar ya. Jadi sepertinya tidak ada masalah, cuma kita akan cek ya. Yep. Jadi saya cek my image. Kalau ada kesalahan dia akan ada error. Oke, sepertinya tidak error ya. Yep. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, ini yang pertama. Terus yang berikutnya 10, 20, 30, 40. Yang berikutnya 100, 200, 300, 400. Ya. Ini kasusnya 2 kali 2. Ya. Jadi kasusnya itu 2 kali 2. Ya. Seperti itu. Yep. Nah ini menarik ya. Kalau tadi kan kita gambarkan, oh ini 64 kali 64 terus kali 3. Ternyata shape yang pertama itu adalah ada berapa layer dulu ya. Jadi dia ada berapa layer, kemudian ukurannya itu ukuran dari setiap layernya tuh berapa. Jadi nanti begitu kita bermain dengan image classification, ya bermain dengan convolutional neural network dan turunannya, nanti ukuran inputnya kalian akan melihat seperti ini ya. Jadi berapa channel dulu ya. Kalau dia RGB biasanya channelnya 3 gitu kan. Tapi kalau dia nggak RGB berarti kalau nggak RGB apa? Gray white ya istilahnya atau apa? Black and white gitu. Nah, itu biasanya 1 ya. Atau dia hanya dua dimensi aja. Nah, sekarang bisa kita cek ya. Bisa kita cek sekarang kita bikin dimensinya ya. Jadi my image dot end dimension. Oke, jadi kita execute. Nah, sekarang dia dimensinya ada 3 ya. Karena ada dimensi yang pertama adalah ada berapa channel, dimensi kedua adalah baris, dimensi ketiga adalah kolomnya. Gitu. Oke, saya akan stop di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil kalian coba ya. Sambil kalian coba. Jadi ini 64 kali 64 kali 3 dan kalau kita implementasikan ya, kalau ini berarti nanti dalam bermain dengan apa namanya? Bermain dengan image ya, masukin ke tensor, maka nanti ukurannya ini adalah shape-nya ya. Shape-nya itu adalah 3 dikali 64 ya, dikali 64.
Jadi yang pertama muncul adalah berapa jumlah channelnya, terus setelah itu baru ukuran image-nya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan sekarang saya mau stop di sini dulu dan coba kalian bikin my image ini ya, my image ini, terus tampilkan lagi seperti ini dan taruh lagi di chat ya. Saya mau lihat berapa yang mengikuti. Silakan.